Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 1 mata kuliah Etika Profesi Hukum jurusan Hukum Keluarga Islam kelas A semester 4 akan sedikit membahas tentang sistem hukum Indonesia dan hakikat makna etika. Yang pertama yaitu sistem hukum. Hukum sendiri adalah suatu aturan mengikat yang harus dipatuhi dan jika melanggar akan mendapat hukuman. Kemudian ada ciri-ciri hukum. Yang pertama yaitu adanya aturan-aturan, dan yang kedua yaitu bersifatnya memaksa. Kemudian ada unsur-unsur hukum, di mana jika tidak ada unsur-unsur hukum ini, maka tidak dapat dikatakan sebagai hukum. Yang pertama yaitu mengatur tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Hukum memiliki kewajiban untuk mengatur tingkah laku dan juga tindakan manusia dalam bermasyarakat. Yang kedua, hukum dibuat oleh lembaga berwajib. Jadi, hukum hanya dapat dibuat dan berlaku jika dibuat oleh lembaga atau badan yang resmi dan berwajib. Yang ketiga yaitu bersifat memaksa. Jadi, hukum ini sifatnya memaksa seluruh masyarakat untuk menaatinya. Kemudian ada yang keempat, memiliki sanksi bagi yang melanggarnya, yakni orang yang melanggar hukum dapat diberi sanksi. Kemudian ada fungsi hukum. Yang pertama, fungsi hukum itu mengatur. Dalam artian di sini, fungsi hukum mengatur adalah mengatur kehidupan masyarakat agar tertib. Yang kedua yaitu fungsinya melindungi. Fungsi melindungi ini yaitu agar masyarakat tetap merasa nyaman dan aman. Yang ketiga ada fungsi keadilan, yakni memberikan keadilan pada seluruh masyarakat. Kemudian ada tujuan hukum. Tujuan hukum ini memiliki dua teori. Yang pertama yaitu teori etis dan yang kedua teori utilitas. Teori etis ini adalah hukum bertujuan memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Sedangkan teori utilitas, hukum bertujuan untuk mendapatkan manfaat bagi orang banyak. Kemudian ada sifat hukum. Sifat hukum yang pertama yaitu mengatur atau fakultatif, yang kedua memaksa, imperatif, atau yang ketiga melindungi. Yang pertama bersifat mengatur karena di dalamnya terdapat aturan-aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kedua bersifat memaksa karena segala peraturan yang telah ditetapkan wajib untuk dipenuhi dan ditaati. Kemudian yang ketiga melindungi, ini bersifat melindungi karena hukum memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dan menjamin keamanan dan ketertiban di masyarakat. Kemudian sistem hukum di Indonesia. Indonesia sendiri menganut sistem hukum kontinental. Hal ini tentunya karena Indonesia merupakan bekas jajahan Belanda. Namun sebagai negara yang mayoritasnya beragama Islam, sistem hukum juga berdampak pada Indonesia. Banyak undang-undang, peraturan yang mengadopsi ketentuan hukum Islam. Di Indonesia juga tumbuh dan berkembang hukum adat. Dan hukum adat ini diakui yang dalam beberapa pengaturannya mengadopsi sistem hukum adat. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai etika. Etika sendiri berasal dari bahasa Latin ethicus, kemudian bahasa Yunani ethikos, dan juga etik dari bahasa Inggris. Etika sendiri dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari atau membicarakan masalah perbuatan, tingkah laku, mana yang dinilai baik dan mana yang dinilai buruk. Atau bisa juga ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai nilai benar atau salah yang dianut suatu golongan masyarakat.
Etika memiliki tiga jenis ya. Yang pertama yaitu ada etika deskriptif. Etika deskriptif adalah usaha menilai tindakan atau perilaku berdasarkan pada ketentuan atau norma baik buruk yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua ada etika normatif. Etika normatif ini yaitu norma-norma tertentu tentang etika agar seseorang dapat dikatakan bermoral, atau juga etika yang berusaha menelaah dan memberikan penilaian suatu tindakan etis atau tidaknya tergantung kesesuaiannya terhadap norma-norma yang sudah dilakukan dalam suatu masyarakat berupa tata tertib dan kode etik profesi. Kemudian ada etika filosofi. Etika filosofi ini adalah etika sebagai filsafat yang menyelidiki kebenaran. Kemudian dalam perkembangannya etika dapat dibagi menjadi dua, yakni etika perangai dan etika moral. Etika perangai adalah adat istiadat atau kebiasaan yang menggambarkan perangai manusia dalam hidup bermasyarakat di daerah tertentu pada waktu tertentu. Etika ini diakui dan berlaku karena disepakati masyarakat berdasarkan hasil penelitian. Contoh, misalnya berbusana adat, pergaulan muda-mudi, dan upacara adat. Kemudian yang kedua ada etika moral, yakni berkenaan dengan kebiasaan berperilaku baik dan benar berdasarkan kodrat manusia. Jika dilanggar, menimbulkan kejahatan atau tindakan tidak baik dan tidak benar yang berasal dari kodrat manusia yang disebut moral. Contoh, berkata dan berbuat jujur, menghormati orang tua, menghargai orang lain, membela kebenaran, dan menyantuni anak yatim dan sebagainya. Kemudian ada fungsi etika, pemikiran sistematis tentang moralitas dan yang dihasilkan secara langsung bukan kebaikan melainkan suatu pengertian yang mendasar dan kritis. Yang pertama ada membantu dalam menggali rasionalitas dan moralitas agama. Kedua, membantu menginterpretasikan ajaran agama yang saling bertentangan. Yang ketiga, membantu menerapkan ajaran moral agama terhadap masalah-masalah baru dalam kehidupan manusia. Dan yang keempat, membantu dalam mengadakan dialog. Kemudian ada etiket. Etiket ini berasal dari bahasa Prancis etiquette, yang berarti kartu undangan, disebut pula tata krama. Tata mempunyai arti adat, aturan, norma, peraturan, sedangkan krama berarti tindakan atau perbuatan, yang artinya aturan sopan santun dalam pergaulan yang lebih menitik beratkan pada cara-cara berbicara yang sopan, cara berpakaian, cara duduk, cara menerima tamu di rumah atau di kantor, dan tata cara sopan santun lainnya. Etiket ini sekumpulan peraturan tidak tertulis namun sangat penting untuk diketahui oleh setiap orang yang ingin memperlancar pergaulan dalam menjalani kehidupan yang penuh persaingan. Kemudian ada perbedaan etika dengan etiket, yakni bisa dibaca sendiri ya di dalam layar. Terus kemudian ada moral. Moral ini dari bahasa Latin yaitu mores. Moral ini artinya bebas menjadi aturan kesusilaan yang menyangkut petunjuk-petunjuk untuk kehidupan sopan santun, termasuk kelakuan, perbuatan, dan tingkah laku yang baik. Moral ini dibedakan menjadi dua, yaitu moral murni, berarti hati nurani, dan yang kedua yaitu moral terapan, didapat dari ajaran agama, adat, filosofis, dan pengaruh lain yang berada di sekitar kehidupan manusia. Kemudian ada objek kajian etika. Objek penyelidikan etika adalah
pernyataan-pernyataan moral yang merupakan perwujudan dari pandangan-pandangan dan persoalan-persoalan dalam bidang moral. Jika kita periksa segala macam pernyataan moral, maka kita akan melihat bahwa pada dasarnya hanya ada dua macam pernyataan. Yang pertama, pernyataan tentang tindakan manusia, dan yang kedua yaitu pernyataan tentang manusia itu sendiri, atau tentang unsur-unsur kepribadian manusia seperti motif-motif, maksud, dan watak. Etika merupakan ilmu yang kritis. Ia tidak boleh dicampurkan dengan sebuah sistem moralitas. Etika adalah cabang dari filsafat yang membicarakan tentang nilai baik buruk. Etika disebut juga dengan filsafat moral. Etika membicarakan tentang pertimbangan-pertimbangan tentang tindakan-tindakan baik buruk, susila tidak susila dalam hubungan antar manusia. Etika dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti watak, kesusilaan atau adat, sedangkan moral dari kata mores yang berarti cara hidup atau adat. Kemudian ada peranan etika dalam dunia modern. Peranan etika bagi penyandang profesi di era globalisasi adalah: yang pertama, etika membuat penyandang profesi bertanggung jawab terhadap profesinya. Setiap orang dalam menjalankan profesinya dituntut untuk selalu memiliki sikap bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan terhadap hasilnya. Yang kedua, etika membuat penyandang profesi di era global ini konsekuen menerapkan keadilan. Yang ketiga, etika membuat penyandang profesi di era global memiliki kebebasan menjalankan profesinya. Dan keempat, etika membuat penyandang profesi menghormati hak orang lain. Kelima, etika membuat penyandang profesi mendahulukan kepentingan klien, pelanggan, atau konsumen. Dan yang keenam, etika membuat penyandang profesi melakukan suatu pengabdian, kewajiban, dan idealisme. Oke, teman-teman semuanya, mungkin itu tadi adalah sedikit pembahasan dari kelompok kami mengenai sistem hukum Indonesia dan hakikat makna dari etika. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik oleh teman-teman semuanya. Semangat terus buat kalian semuanya, dan thank you for your attention.